Saya ke Prof. Wiwi terlebih dahulu. Apakah memang begitu? Ini kan partai politik sudah mengakarkan di Republik ini sejak lama dibandingkan figur. Apalagi sekarang banyak figur yang cabutan, ibaratnya begitu, baru saja dicalonkan oleh partai politik. Kenapa lebih mengakar program dibandingkan ideologi partai? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau memahami demokrasi Indonesia ini kan kita starting point-nya enggak usah sampai tahun 55 pemilu pertama. Ya 98 lah gitu ya. Reformasi ya. Kan 6 kali. Secara teori saja mestinya sekali 2 kali pemilu nasional itu sudah ada konsolidasi demokrasi. Jadi tidak prosedural lagi, sudah mulai naik kelas. Karena ditopang oleh partai-partai yang fungsional, yang efektif. Lah itu. Jadi partai-partai kita itu kan belum ke situ. Maka kenapa saya kemarin itu sangat gundah gitu melihat kenapa pemilu yang ke-6 sekarang ini, era reformasi, justru kita disuguhi oleh partai-partai yang tidak menunjukkan semacam kepercayaan dirinya, independensinya, pola rekrutmen yang bagusnya, bahkan dalam melakukan koalisi partai-partainya kan gitu. Yang terjadi adalah habis dibentuk bubar begitu aja. Terus pergi lagi bikin, yang sana pergi lagi. Jadi ada kerumitan tersendiri dari partai-partai yang notabene karena partai kita belum melembaga tadi itu. Terinstitusionalisasi. Lah itu masalahnya. Maka memang ini yang harus kita seriusi. Karena apa? Partai politik itu jantungnya demokrasi. Jadi tidak akan pernah demokrasi kita ini berkualitas kalau partainya juga tidak menunjukkan kelasnya yang berkualitas. Maka kenapa kok tiba pemilu, tiba pilkada, tiba pilpres, tiba akal, bingung. Maka diotak-atik. Oh, umurnya nggak sesuai nih. Ayo, judicial review kan gitu. Nah, ini yang nggak boleh lagi. Pemilu 2029 tidak boleh ada semacam sense of urgency seperti itu, tahapan dilalui, tapi judicial review bertubi-tubi kan gitu lah. Ini yang kelihatannya ya tadi itu tiba pilpres tiba akal gitu ya. Itu yang nggak boleh. Untuk ke depan kita harapkan memang jauh lebih baik supaya partai ini betul-betul menjadi partai ID, partai yang mampu mensosialisasikan dirinya, melakukan komunikasi politik dengan masyarakat yang tadi dibayang-bayangkan oleh Mbak Caca. Kapan partai ini menunjukkan kelasnya sehingga ketika ada pilkada, ada pemilu presiden, pemilu legislatif, itu stoknya itu oke, kan gitu. Ya ini yang mungkin hak otonom kader, persemaian kader, yang calon-calon pemimpin, ini yang harus diseriusi kalau menurut saya. Jadi ini kan 98 ketemu 2024. Berapa tahun itu? 26 tahun. Kita berdemokrasi tapi kita cuman lari di tempat gitu ya. Prof. Soeb boleh ditambahkan? Ya baik Mbak Caca. Jadi saya setuju dengan Mbak Wiwi tadi ya, bahwa partai itu harus konsisten betul ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa partai itu sebenarnya kalau kita bicara versus figur, harusnya partai harus lebih kuat ya. Karena partai itu punya struktur, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Kemudian partai itu punya organisasi sayap, kurang apa lagi sayap-sayap partai ini ya, organisasi-organisasi kecil yang dibangun. Kemudian dia punya kader yang sangat luas ya. Kader ini sebenarnya partai ini kalau ideologisnya kuat maka kadernya juga akan lebih masif ya. Kemudian ada simpatisan. Nah simpatisan di partai juga ini kadang-kadang ada orang berbaju sesuai dengan partai apa yang dia inginkan gitu, itu simpatisan. Nah tapi tidak kalah juga dengan figur ya. Figur itu ada beberapa variabel juga yang mendukung, misalnya dia tidak punya struktur namun dia lebih kepada kultural. Ya misalnya ke dalam kultural ini adalah dia dilihat dari rekam jejaknya, kemudian latar belakangnya siapa dia, berasal dari mana, apa yang pernah dilakukan, dan disitulah biasanya memunculkan memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengusung beliau gitu. Nah kemudian yang kedua, punya juga relawan. Jangan salah bahwa figur itu sebenarnya dari awal sudah membangun komunitas-komunitas kecil-kecilan, lalu ini menjadi kelompok yang besar ketika ingin diusung dalam satu kancah politik, ya terutama misalnya sebagai calon presiden atau calon kepala daerah. Kemudian ada variabel kecintaan. Di masyarakat kalau sudah cinta terhadap figur, partai itu tidak ada gunanya.
ya kalau kita bicara dalam konteks organisasi ya, kalau dia sudah cinta dengan satu calon, ya maka mau tidak ada yang bisa mengubah pilihannya dia. Kemudian yang variabel berikutnya adalah kenal. Jadi kenapa misalnya figur yang akan muncul sebagai calon kepala daerah atau calon presiden atau calon pimpinan itu selalu sering berkunjung, ya sering mengunjungi satu komunitas, satu organisasi karena ingin dikenal. Ya perkenalan dalam konteks sosiologis di masyarakat Indonesia, yang namanya kenal itu kalau misalnya sudah pernah jabat tangan, sudah pernah ketemu, sudah pernah foto-foto misalnya ya salah satu yang lagi tren saat ini itu sudah bagian daripada konsep kenalan ya secara sosiologis. Nah dari sinilah figur ini dibangun solidaritas. Dia tidak punya organisasi secara masif yang mendesain dengan baik, tapi secara solidaritas ini terbangun. Nah, yang penting kita harus bangun ke depan, kalau misalnya partai ini ingin kuat, ya jangan musiman. Saya setuju tadi dengan Prof. Wiwi ya. Prof. Wiwi mengatakan bahwa dalam konteks ini jangan sampai partai musiman. Betul Mbak, saya sering melihat di daerah terutama ranting di tingkat kecamatan, itu kadang-kadang partai itu selesai pileg, ya tutup. Dibuka lagi menjelang pilkada. Itu menjelang pilkada kalau misalnya belum ada calon, itu belum dibuka kantornya. Kadang-kadang juga kantor partai berpindah-pindah. Ini juga harus menjadi hal penting catatan bagi partai politik bahwa sebenarnya membangun organisasi itu harus paten. Nah, kenapa figur ini dianggap satu hal yang muncul dan ini peluang? Karena partai selama ini tidak melakukan organisasi yang baik sampai ke tingkat desa. Ya, dia tidak memelihara dengan baik sayap-sayapnya, apalagi kader-kadernya. Sehingga figur ini saya melihat ke depan ini jangan sampai Indonesia ke depan ini calon-calon pemimpin kita ini ditentukan oleh basis-basis kultural tadi dengan solidaritas sosial yang dibangun sehingga partai bisa-bisa diabaikan sehingga ketika partai ingin mencalonkan diri itu mencari figur pada akhirnya bukan mencari kader. Nah inilah yang membuat mungkin terjadi anomali hari ini kalau menurut saya karena dari awal desain partai politik itu tidak begitu masif ya sampai kepada pemeliharaan ya kalau saya sebut pemeliharaan kader dan simpatisannya. Baik. Dan yang paling muncul adalah saat ini adalah lebih kepada kulturalnya gitu. Itu yang Mbak ya saya anukan Mbak. Ditahan dulu Kasih. Prof. Suaib. Sekarang saya pemirsa akan mencoba memanggil rekan saya Duhan yang kabarnya ini kita tahu hari ini Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ini bagaimana? Apakah pertemuan tersebut sudah berlangsung? Benar atau tidak? Saya langsung tanyakan kepada rekan saya Duhan. Duhan silakan. Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa benar sekali bahwa saat ini sedang berlangsung pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di mana juga memang pertemuan ini dilakukan secara mendadak di mana pada hari ini sebetulnya Surya Paloh ini sedang menjalani agenda internal di pulau pribadi miliknya namun dipanggil oleh Presiden Joko Widodo sehingga langsung meluncur begitu ke Jakarta tadi mendarat di Halim Perdana Kusuma dan hingga tiba di Istana Negara tadi pada pukul 18 lebih 18 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga saat ini sudah hampir 1 jam namun belum ada tanda-tanda bahwa Surya Paloh akan keluar atau selesai mengadakan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Adapun juga memang ini konfirmasi akan pertemuan ini sudah dikonfirmasi oleh Bendum dari Partai Nasdem sendiri Ahmad Syaroni yang memang menyebutkan kepada kami bahwa benar Surya Paloh hari ini dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Adapun tadi terpantau oleh rekan-rekan media yang saat ini mengabarkan kepada Anda ini di depan Sekretariat Negara bahwa Surya Paloh ini hadir menggunakan mobil Lexus hitam berplat ZZH tadi lengkap dengan patwal namun juga memang tidak banyak yang bisa dilakukan atau interaksi dengan rekan-rekan media. Untuk sementara itu nanti kami akan kabarkan kembali bagaimana pertemuan berlangsung antara Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh. Caca. Ya, baik. Terima kasih Duhan. Sekarang saya ingin ke Prof. Wiwi. Boleh dikomentari related dengan tema kita pada malam hari ini. Apakah ini juga membuat masyarakat, apalah istilahnya ya, kecewa dengan manuver partai politik, gampang pisah, gampang gabung untuk pilpres, nanti gampang gabung dan gampang pisah juga setelah pilpres? Iya, itu yang makanya membuat risau para intelektual dan khususnya para sarjana ilmuwan politik ya khususnya. Maka kenapa kita
buatkan satu kajian yang sangat serius ya bertahun-tahun tentang pemilu serentak tadi itu, tapi meleset semua. Karena memang tidak di backup, tidak ditopang secara serius oleh partai politik. Jadi partai politik kita ini belum membangun dirinya dengan sangat seksama, khususnya dalam proses kaderisasi dan rekrutmen kader secara merit system itu. Jadi promosi kadernya itu masih dengan cara-cara yang apa istilahnya itu ya kekerabatan, yang nepotis gitu ya, yang kalau mempromosikan itu yang sering kita kritikan, perempuan itu ya asal ada aja, kalau nggak ada saudaranya, temennya dan sebagainya. Adiknya, istrinya, semua. Rekrutmen saja, kaderisasi saja, kayaknya nggak sempat gitu kelihatannya. Maka pilkada diserentakkan itu supaya partai itu lebih fokus dalam melakukan persiapan-persiapan membangun dirinya. Karena memang kuncinya ada di partai politik. Kalau kita mau berdemokrasi yang berkualitas, yang substantif gitu ya, tentu itu partainya itu harus sehat dulu gitu loh. Jadi betul-betul SDM di partai politik itu menopang gitu ya. Jadi pilihan-pilihan nantinya untuk dicalekkan bukan ini mau pemilu kurang 2 bulan 3 bulan itu baru caleg direkrut dari luar. Kapan kaderisasinya? Maka ada kutu loncat. Kalau enggak nanti lihat ya, apakah koalisi ini akan firm betul seperti ini. Jadi silahkan partai yang berkoalisi dan menang tadi itu memerintah. Lah partai-partai yang ternyata kalah ya sudah menjadi partai yang non kekuasaan, beroposisi, sehingga ada check and balancing. Ini saya khawatir nanti ujung-ujungnya udah kocar-kacir ini segera setelah diumumkan gitu kan. Ini yang menurut saya menjadi concern kita bersama, bagaimana memperbaiki secara serius, ada komitmen yang serius ya menurut saya dari partai-partai politik bahwa jadikanlah pemilu serentak 2 kali 2019 dan 2024 itu sebagai pembelajaran yang sangat berharga itu. Oke, Mas Hanta boleh dong diberikan komentar juga dengan fenomena pertemuan pada malam hari ini. Kalau kita selalu mengatakan anomali politik, anomali manuver partai politik itu juga terjadi pasca Pilpres. Mas Hanta. Ya itu seperti yang saya katakan terjawab tanda-tanda pada malam quick count 5 tahun yang lalu di TV One saya mengatakan, Caca itu masih ada rekam jejaknya, bahwa kemungkinan Gerindra akan gabung, kemudian Partai Amanat Nasional. Tentu politisi Gerindra pada saat itu tidak setuju dan marah. Dan kemarin pada quick count hari malamnya saya menyampaikan kembali prediksi kemungkinan, bukan harapan ya, prediksi kemungkinan akan dibawa ke pemerintahan satu PKB, kedua Partai Nasdem. Nah ini yang saya kira sudah terlihat tanda-tanda di mana kemungkinan di mana Pak Prabowo Gibran versi quick count kemungkinan yang akan memerintah 45% pasti akan menggoda, merayu untuk bergabung dalam pemerintahan satu sisi. Sisi yang lain ya kita lihat apakah mungkin ini PKB dan Nasdem, prediksi saya. Karena PKB ini genetik politiknya memang agak sulit di luar pemerintahan. Meskipun saya berharap kalau dia bisa di luar pemerintahan lebih bagus lagi. Cak Imin dan Pak Surya Paloh ini juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi dan tidak ada masalah komunikasi politik dengan Pak Prabowo. Jadi kemungkinan 45% ini akan besar juga sebenarnya. Ditambah PKB 10%, katakanlah Nasdem misalnya kursi 10%, besar lagi nih 65%. Mudah-mudahan yang tersisa, apalagi PDIP dan PKS ini kan genetik politiknya kuat di luar pemerintahan. Sudah sangat ahli dan PDIP terbukti ketika Pak SB berkuasa 10 tahun berada di luar pemerintahan. PKS mudah-mudahan di luar pemerintahan juga. Baik. Karena ada kedekatan juga dengan Pak Prabowo ya. Jadi soal pemilu yang serentak itu kan tadinya dikhawatirkan terpilih presiden yang minoritas di mana parlemennya lemah. Padahal ada karakter partai kita, kartelisasi partai dia akan semua mendekat pada yang berkuasa. Istilahnya Mbak Wiwi tadi udah mulai kocar-kacir gitu kalau sudah diumumkan siapa pemenangnya. Jadi itu prediksi saya nanti dicatat apakah betul PKB dan Nasdem akan kita lihat lagi prediksinya benar nggak ya gitu. Mudah-mudahan pemerintahannya tetap efektif, yang di luar juga kuat. Saya berharap PDIP istiqomah. Mas Hasso mengatakan berada dalam pemerintahan, PKS juga berada dalam pemerintahan untuk mengimbangi supaya demokrasinya kuat. Yang kuat itu apa? Eksekutif kuat, legislatif kuat. Mereka dipertemukan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Mas Pangi? Ya, sebetulnya untuk oposisi itu berat.
hanya orang-orang yang teruji saja. Memang nggak ada banyak nggak tahan. Pertama kere, duafa. Berarti duitnya nggak ada kan, itu pandangan. Yang kedua adalah untuk oposisi nanti kasus hukum banyak masalah. Nah, padahal memang di dalam konteks negara demokrasi oposisi yang kuat itu bagus. Contohnya kalau sekarang eksekutif happy itu kuat, apa yang terjadi hari ini yang kita nikmati, parlemen yang lemah. Apapun maunya presiden diamini oleh parlemen. Akhirnya lahirlah undang-undang Omnibus Law, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, yang kemudian ada juga undang-undang yang ketok magic, hanya 1 malam selesai. Karena tidak adanya DPR, walaupun ada PKS waktu itu dan Demokrat, tapi tidak mampu melakukan check and balances. Redundansi nggak kuat untuk membahas undang-undang berlapis, untuk melakukan veto. Hak veto pun mereka nggak bisa menahan, sehingga memang maka kalau memang PDIP yang oposisi itu sangat kita banggakan. Karena apa? Kualitas demokrasi kita ke depan akan lebih berkelas, sehingga tidak semua kebijakan undang-undang yang dihasilkan itu amburadul, atau maksudnya banyak yang offset yang keluar dan serampangan. Karena tidak ada oposisi yang kuat. Kalau Gerindra sama PDIP menyatu, selesai. Tapi kalau PDIP sama Gerindra, ini adalah kelas yang paling bagus untuk Republik kita. Vitamin kenapa? The ruling partinya Gerindra, presiden, tapi oposisinya PDIP itu bagus sebenarnya untuk penyeimbang, untuk membuat demokrasi. Dan terakhir Amerika Serikat kenapa memutuskan pilihan politiknya karena tadi. Mas Panggi terima kasih, Mbak Wi terima kasih, Prof. Soeb terima kasih, bahkan juga Mas Hanta. Ibarat kalau kata Dilan, rindu itu berat, kalau untuk Indonesia pilpres itu berat. Baik.